Hai semuanya, welcome to Bumi Podcast. Hari ini di podcast yang baru tayang, Mi akan ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol barengan sama salah satu penulis yang bukunya akan terbit di Bumi Anoma, yaitu Kak Elizabeth Guanto atau yang akrab dipanggil atau disebut dengan Kak Alisa Guanto. Nah, buku Kak Alisa Guanto ini atau yang berjudul The Mindful Hustle akan terbit di Bumi Anoma segera. Jadi buat kalian yang pengen baca bukunya, nanti kalian bisa pantengin terus Bumi untuk informasi lebih lanjut. Tapi The Mindful Hustle ini adalah buku yang keren banget karena sepertinya jarang banget buku Bumi yang ngebahas tentang ini atau bahkan mungkin belum ada. Jadi The Mindful Hustle ini banyak banget ngebahas tentang sesuatu yang berkesinambungan sama kehidupan kita sehari-hari. Langsung aja kita kenalan sama Kalisa. Hai Kalisa. Halo semuanya, salam kenal. Oke, Kalisa, kita mau ngobrol-ngobrol kali ya, ngebahas tentang eh, tentang buku yang akan terbit nih, tentang The Mindful Hustle. Tapi nggak cuma buku kali ya, kita biar lebih seru, kita bahas apa ya, Kak enaknya? Bahas ini nggak sih kayaknya yang relatable buat kita semua adalah fenomena uh, kerjaan sehari-hari gitu. Kayak misalnya mau kerja dari rumah lebih enak atau kerja dari kantor lebih enak gitu. Iya bener-bener bener banget, relate banget ya, apalagi akhir-akhir ini baru ada muncul tuh petisi untuk WFH kembali. Karena kan sekarang PPKM udah dicabut ya, Kak? Iya betul, benar banget. Jadi banyak perusahaan yang menuntut karyawannya untuk WFO, tapi pada banyak yang lebih nyaman buat WFH gitu. Yes, ada WFO, WFH, terus ada satu lagi, Kak. Sekarang tahu nggak sih istilah WFA, work from anywhere? Oh ya, tahu-tahu. Sekarang bener-bener macem-macem ya pekerjaan. Tapi kalau menurut Kalisa sendiri, di antara ketiga itu lebih efektif yang mana sih, Kak? Kalau aku pribadi, selama pekerjaannya memungkinkan, maksudnya nggak butuh mesin tertentu atau alat software tertentu yang mengharuskan ada di kantor, menurut aku yang paling efektif adalah WFA, work from anywhere. Jadi mau orangnya ke kantor boleh, mau orangnya di rumah boleh, mau orangnya di luar kota atau bahkan di luar negeri itu juga boleh gitu. Karena menurut aku itu akan memberikan kesempatan ke kita semua untuk mengoptimalkan produktivitas dengan caranya masing-masing gitu. Jadi kayak, oh kalau misalnya ada yang paling cocok kerja di kantor bisa, tapi kalau ada yang lebih cocok kayak berdiam diri di rumah, di kamar gitu juga bisa gitu. Jadi kayak memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan dengan cara masing-masing gitu. Yes, yes. Kadang-kadang pilihan orang macam-macam ya. Cuma kalau tergantung masing-masing orangnya. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih enakan WFO sih. Karena kalau aku WFH or WFA, aku tuh jadi kayak ngerasa kurang produktif aja gitu. Kayak kayak kurang kerja gitu ngerasanya. Mungkin karena biasanya aku di balik layar kali ya, langsung di depan laptop dan di kantor kali ya. Bener banget. Itu juga balik lagi ke tipe orang-orangnya juga kali ya, Kak. Aku juga banyak baca artikel-artikel yang bilang kalau WFH atau WFA itu tuh work-life balance-nya jadi lumayan terganggu gitu. Karena kayak Yes. nggak ada batas antara kehidupan profesional dengan kehidupan personal gitu. Jadi mungkin balik lagi ke gimana kita bisa menyeimbangkan semuanya work-life balance gitu kali ya. Yes, yes, benar-benar benar. Tapi berarti menurut Kalisa setuju nggak sih sama WFH yang lagi diperbincangkan ini, yang ada di, yang dibuat petisi ini? Aku setuju-setuju aja sebenarnya, karena kalau WFH tuh sebenarnya banyak banget yang bisa dihemat, kayak misalnya waktu untuk pulang pergi kantor, atau Yes, nggak betul, perlu macet-macetan, terus nggak betul, perlu mikirin baju yang mau dipakai gitu. betul. Cuma at the same time juga apa ya, orang-orang yang minta mengadain petisi untuk ngembaliin WFH ini juga harus bisa ngatur produktivitasnya sendiri gitu. Jadi jangan minta WFH Yes. terus pas udah ada kebijakan buat WFH malah jadi susah dihubungin atau misalnya jalan-jalan keluar ruangan padahal jamnya meeting gitu. Jadi mungkin itu juga harus dipertimbangin gitu. Sama harus pertimbangin juga kelemahan WFH tuh apa gitu. Kayak misalnya Hmm. kehidupan sosialnya kita jadi berkurang karena nggak ketemu teman-teman secara langsung. Atau misalnya batasan antara kehidupan profesional dan personal jadi kabur gitu, jadi Kabur ya, nggak ya. Jadi kecampur jadi aduk nggak sih, Kak? betul betul banget gitu kayak karena semuanya dilakukan di rumah kan, kerja dari rumah, kehidupan personal juga dari rumah gitu. Jadi harus tahu juga sih masalah-masalah WFH tuh apa aja dan cari solusinya kalau bisa sebelum timbul masalah yang lebih besar.
Yes, aku setuju banget. Jadi aku juga setuju sebenarnya sama WFH diadakan kembali karena setelah ditelaah lagi dan ada beberapa penelitian yang juga menyatakan kalau jalanan itu lebih crowded dan lebih macet setelah pandemi. Ternyata mungkin orang-orang jadinya kurang produktif ketika WFO alias work from office karena mereka udah capek di jalan, begitu sampai kantor udah kusut, terus juga pulang ke rumah macet, waktu tidurnya kurang, besok pagi jadi nggak fresh gitu kan. Jadi aku setuju sih sama WFH diadakan kembali. Nah, kalau menurut Kalisa sendiri, office hour 8 to 5 atau 9 to 6 yang lebih efektif? Kan office hour ada macam-macam nih. Kalau kayak di kantor Lovable Group sendiri kan 9 to 6, masuk jam 9, pulang jam 6. Tapi kalau yang kayak di perusahaan BUMN atau pemerintahan itu kan 8 to 5. Kalau menurut Kalisa lebih efektif yang mana sih? Kalau menurut aku sebenarnya agak susah ya jawabannya karena yang paling efektif jam kerjanya adalah ngikutin chronotype atau mungkin kalau pernah dengar yang ada morning person, ada yang night owl, ada yang lebih gampang fokus di pagi hari, fokus di malam hari gitu kan. Karena chronotype ini bakal ngaruh banget ke kapan kita harus ngerjain tugas-tugas yang paling butuh konsentrasi tinggi gitu. Jadi ada yang oh orang lebih gampang konsentrasi kalau di pagi atau ada yang lebih gampang di malam gitu. Jadi sebenarnya bakal paling efektif kalau ngikutin chronotype-nya kita gitu. Cuma kalau kerja bareng orang lain kan nggak bisa seenaknya sendiri ya. Jadi kayak nggak bisa kita minta mulai kerja jam 10 malam gitu. Jadi menurut aku semuanya bakal efektif jam kerjanya as long as kita bisa ngatur emosi dan mood untuk bisa menampilkan performance yang terbaik. Iya sih benar. Jadi kembali lagi, sebenarnya kembali lagi ke personal masing-masing ya Kak. Bagaimana efektifnya menurut mereka. Dan kalau buat aku yang morning person, aku lebih efektif untuk 8 to 5 sebenarnya. Cuma kan kita balik lagi ke apa namanya orang-orang kantor juga ya, karena bukan punya kantor sendiri ya. Jadi banyak juga yang harus kita sesuaikan uh, dalam berkehidupan sosial ini. Bener nggak sih Kak? Betul, betul banget. Nggak bisa seenaknya sendiri gitu dan nggak bisa nyusahin orang lain juga. Yes, betul. Karena kepentingan kelompok kan lebih penting ya. Nah, tapi menurut Kalisa nih, kerja tuh enakan di balik layar alias depan laptop atau mobile ya? Kayak mobile tuh kayak yang bisa WFA lah, yang bisa dikerjain di mana aja kayak selebgram, artis, terus penyanyi atau fotografer atau konten konten kreator yang benar-benar literally konten kreator TikTok atau Instagram gitu. Menurut Kalisa, kerja tuh lebih enak yang kayak gimana? Lebih ngerasa lebih produktif yang mana sih? Kalau aku pribadi ngerasa enakan di balik layar. Soalnya rasanya kayak, oke aku cuma duduk di kamar, duduk di kursi, tapi bisa melakukan banyak hal gitu. Dapat informasi dari seluruh dunia, interaksi sama orang-orang yang baru, dan itu semua dilakukan dengan gak banyak gerak gitu. Jadi aku aku pribadi lebih suka untuk kerja di balik layar gitu. Tapi ada juga beberapa kerjaan yang nggak bisa gitu kalau di balik layar. Misalnya kayak yang tadi disebutin gitu kayak misalnya jadi influencer Instagram, content creator TikTok atau kerjaan yang emang harus ketemu orang-orang baru face to face gitu. Itu akan lebih eh, efektif dikerjain kalau mobile kali ya. Jadi eh, mungkin balik lagi ke preferensi masing-masing dari kita kali ya. Kayak kita suka ngatur kerjaan yang kayak gimana sih? Suka yang enakan diem aja di balik layar, terus kayak baru aktif ngetik, atau sukanya emang aktif ngobrol, aktif ketemu langsung sama orang-orang baru gitu. Jadi mungkin itu juga penting kayak kita punya self awareness untuk tahu natur kerjaan kita kayak gimana yang kita suka dan apa yang jadi potensi kita. Yup, aku juga setuju banget sama Kalisa. Nah, ini terakhir nih di pembahasan pertama kita, di podcast pertama kita. Kan sekarang baru ada undang-undang tuh Kak yang baru disahkan. Kalau kerja itu minimal, kalau libur kerja itu minimal 1 kali dalam seminggu. Itu tuh bikin produktivitas kita meningkat atau malah jatuhnya jadi toxic productivity ya karena overwork gitu. Menurut Kalisa gimana? Menurut aku baru baca banget nih penelitian yang bilang kalau ternyata kerja 4 hari 1 minggu itu lebih produktif secara keseluruhan gitu dibandingin orang yang kerja 5 hari atau 6 hari seminggu gitu. Jadi menurut aku emang dalam produktivitas istirahat itu penting banget gitu karena dengan istirahat kita bisa kayak refreshing, merefresh pikiran, merefresh semangat kita supaya besok bisa lebih termotivasi lagi gitu atau malah mencegah burnout gitu supaya kita bisa terus melakukan hal-hal yang jadi kerjaan kita dengan optimal gitu. Jadi menurut aku eh,
istirahat itu penting sih. Paling nggak minimal banget itu 1 hari dalam seminggu itu minimal banget. Kalau misalnya bisa 2 hari dalam seminggu itu kayaknya bakal lebih ideal gitu untuk istirahat. Nah, tuh jadi sebenarnya minimal 1 kali seminggu itu cukup untuk istirahat ya. Tapi kalau pure dipakai untuk istirahat ya, belum lagi kalau misalnya kita mau family time atau mau me time keluar atau mau ngedate atau mau hangout sama temen-temen. Jadi pinter-pinter kita untuk mengatur waktu aja ya Kak, balik lagi ke situ ya. Benar, benar banget. Kalau misalnya Apa-apa? pas istirahat kita masih dihubungin tuh kayak misalnya Ya, masih banyak, ada banyak benar-benar. deadline dan kerjaan gitu jadi nggak bisa pure istirahat gitu. Tapi kalau bisa pure istirahat 1 hari menurut aku cukup Oke sih banget ya. untuk Iya, tapi memang capek banget sih kalau misalnya kita weekend time masih telepon kerang-kering sana sini. Jadi diusahakan semua kerjaan selesai di weekdays biar weekendnya tenang. Gitu. So, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil nih di podcast pertama kita hari ini. Terima kasih banyak Kalisa, kita udah ngobrol-ngobrol di podcast pertama. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. oke, thank you.